untuk implementasi di dalamnya, isi-isi pasalnya mungkin itu yang jadi problematik. Ada beberapa yang baik, ada yang beberapa kurang baik. Saya nggak bilang buruk ya, kurang baik. Nah, mungkin dari situ bisa dijadikan acuan kita mengkritisi. Ini undang-undang mau dibawa kemana nih arahnya nih? Halo Sobat Etsa, hari ini kita akan kembali lagi memberikan edukasi tentang bagaimana sih KUHP dan KUHP yang terbaru berlaku di masyarakat. Apakah kemudian ini menjadi sebuah perubahan atau kemudian ketika lahirnya undang-undang ini menjadi sebuah ancaman di tengah masyarakat. Hari ini adalah hari spesial karena Etsa kedatangan tamu, seorang lawyer dan sekaligus musisi juga. Selamat datang, Bung Enrico. Terima kasih Mas Ada. Jadi Bung Enrico ini adalah lawyer ya, lawyer yang berkecimpung juga sekaligus musisi. Nah, jadi beliau ini adalah aktivis kalau saya bilang. Bisa jadi. Nah, jadi kenapa saya bilang aktivis? Karena memang beliau ini menciptakan lagu-lagu kritis. Ya, lagu-lagu kritis. Nanti beliau bisa jelaskan tentang gerakan beliau di dunia aktivisannya di bidang seni musik. Namun sebelum kita membahas Bung Enrico, saya mengajak masyarakat juga atau Sobat Etsa bahwa belakangan ini kan kita diperdengarkan kabar yang tidak enak dari Provinsi NTT, di mana di salah satu kabupaten Ngada ada seorang siswa SD berusia 10 tahun menggantungkan diri, hanya dia bunuh diri hanya karena persoalan dia tidak bisa mendapat buku dan tidak bisa membeli pensil ya. Ini sangat sangat menjadi terpukulnya. Saya pribadi sangat berduka dengan hal itu. Maka saya meminta waktu 1 menit kita mencoba untuk mengheningkan cipta. Kita berdoalah supaya tidak ada lagi adik kita yang 10 tahun ini atau adik-adik lain yang menjadi korban. Karena syogianya kan dalam pasal 34 itu secara jelas. 34 Undang-Undang Dasar bahwa fakir miskin dan terlantar itu kan harus dipelihara negara. Saya tidak tahu bagaimana proses di lapangannya, tetapi kita berdoa supaya tidak ada lagi korban seperti adik kita ini. Kita hening cipta sebentar ya, Mas Enrico ya. Kita hening cipta. Hening cipta selesai. Jadi Bung Enrico, terima kasih buat kedatangannya. Terima kasih ini undangannya. Kehormatan ini. Kehormatan kan kita bisa mengundang Bung Enrico di sela-sela di sela-sela jadwal yang sangat padat. Jadwal jadi lawyer iya. Jadwal jadi musisi ya, jadwal jadi sebagai papa iya juga, orang tua juga. Jadi belakangan ini kan kita memang sejak Januari, 2 Januari tepatnya ya, kita telah disahkannya ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana ya. Jadi sekaligus juga diundang-undangkannya Kitab Hukum Acara Pidana. Jadi kalau kita lihat di beberapa literasi media atau di kalangan masyarakat, ternyata undang-undang ini hadir juga memberikan kontroversial. Nah, ada yang kemudian melihat secara positif, tapi ada juga yang melihat secara negatif. Nah, menurutnya
Ini aku panggil apa ini? Panggil Bang Enrico atau Pak Enrico atau Bung? Nama aja. Nama aja, Bang Enrico aja lah ya. Boleh. Biar terkesan kita santai. Karena memang edukasi santai ini adalah menyampaikan tentang informasi yang secara santai. Karena kalau terlalu berat-berat bahasa kita, takutnya masyarakat nggak paham, nggak mengerti, atau jadi kita coba untuk menyampaikan literasinya secara sederhana. Jadi menurut Bang Enrico, sejak lahirnya undang-undang ini, plus minusnya apa? Pertama, kita wajib syukuri juga sebenarnya. Oke. Ada produk baru nih. Oke. Produk baru dari anak bangsa, negarawan-negarawan kita. Saya yakin tujuannya baik. Mau membuat salah satu produk hukum yang mengikat seluruh masyarakat, meninggalkan rezim yang terdahulu. Untuk implementasi di dalamnya, isi-isi pasalnya mungkin itu yang jadi problematik. Ada beberapa yang baik, ada yang beberapa kurang baik. Saya nggak bilang buruk ya, kurang baik. Nah, mungkin dari situ bisa dijadikan acuan kita mengkritisi ini undang-undang mau dibawa kemana nih arahnya nih. Seperti itu. Oh ya, jadi kalau yang saya lihat kan begini, Bung Enrico. Tentu kan undang-undang yang lahir kan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke. Tapi kalau yang saya lihat, memang di zaman kolonial Belanda kan kita 60 tahun memakai KUHP yang lama. Betul. Dan kita sekarang diperhadapkan itu. Nah, kalau bisa melihat, apakah ini menjadi angin segar bagi masyarakat ketika ada undang-undang ini, atau kemudian malah produk yang menakutkan juga bagi masyarakat, karena ada beberapa pasal kan? Nah, karena di undang-undang yang terdahulu itu dia lebih mengedepankan menghukum orang, retributif, sedangkan sekarang lebih ke restoratif. Kita kembalikan ke posisi awalnya nih, sebelum terjadinya tindak pidana. Karena di lapangan tuh, apalagi kayak ada orang yang kena tipu, uangnya digelapkan. Mental mereka tuh bukan ingin menjarakan si pelaku. Kami ingin uang kembali ya. Fakta lapangannya seperti itu. Fakta lapangannya seperti itu. Oleh sebab itu sekarang RJ, restoratif justice, bisa dilakukan di fase penyelidikan. Karena kan restoratif justice itu sebenarnya RJ ya, anggaplah. Sudah ada yang salah, sudah ada pelaku, kesalahannya sudah ada. Jadi kalau fase penyelidikan kan tindak pidananya saja belum bisa kita temui. Angin segar juga. Angin segar juga biar nggak satu penjara penuh kan. Tapi kan kalau misalkan penjara penuh kan artinya sebenarnya kan ada yang harus diperbaiki ya. Betul. Nah, terlepas dari produknya ini bagus atau tidak, balik lagi ke yang melaksanakan produk ini seperti apa. Jangan sampai seperti kasus di bapak-bapak menyelamatkan Sleman itu ya, di Begal ya. Betul, yang di Begal. Itu kan rada aneh. Rada aneh di saat dia membela diri timbul RJ. Loh. Sedangkan dia korban. Kenapa harus RJ? Berarti dia pelakunya dong. Harus minta maaf sama si pembegalnya itu. Anehnya seperti itu. Angin segarnya khususnya untuk advokat, ruang geraknya jadi lebih banyak. Ruang geraknya jadi lebih banyak. Kita sudah tidak kita bisa, contoh dari praktik pun bisa kita rambah dalam setiap fase. Jadi kan saya melihat nih di dalam KUHP itu kan ada beberapa pasal. Nah, kalau saya ada tiga fokusnya. Yang pertama tentang penghinaan. Yang kedua tentang bicara restorasi justice. Yang ketiga bicara tentang pra peradilan. Nah, hal yang menarik adalah saya nggak tahu di 2014 atau kapan ya, bahwa memang kan ketika dibahas tentang penghinaan, artinya kan ini sudah tuntas. Penghinaan kepada pejabat ini kan beda tipis sebenarnya, mana penghinaan, mana kritis ya. Nah, kalau kita nih berhadapan dengan katakanlah Pak Prabowo ini kan sebagai presiden. Kalau orang menyebutkan nama Pak Prabowo berarti melekat
tugas dia sebagai kepala negara. Nah, artinya kalau dia tidak menyimpang dari apa yang dia lakukan atau yang merugikan negara, berarti kan kita mengkritisi. Nah, mengkritisi supaya menjadi baik. Nah, kalau bisa disebut Prabowo tidak baik dalam memerintah, apakah itu merupakan penghinaan atau kritik gitu loh? Awalnya sering banyak orang lupa ya, kita harus tahu dulu definisi menghina sama mengkritik. Oke. Selama itu kita mengkritik, jatuhnya komplain lah, Oke. komplain dengan tupoksinya dia yang berdampak ke masyarakat, menurut saya sah-sah saja dan tidak bisa dikenakan pasal Penghinaan. pejabat publik. Ya. Karena yang dihina itu jabatannya, bukan Mm-mm. orangnya. Kita tidak menghina dia dengan kata-kata kotor. Oke. Kita hanya gini loh, kebijakan punya kebijakan itu seperti ini. Tapi menurut saya nggak seperti itu. Oke. Meskipun kita banyak orang mengkritisi tanpa menyajikan solusi. Betul, memang solusi yang mereka. Kita kasih tahu nih salahnya di sini ya. Ya. Pandangan kami itu seperti ini. Ya. Oke, jadi kalau berarti kan tidak benar juga, artinya ketika ada pejabat publik yang salah, lalu kita mengkritiki ya, berarti kan tidak bisa juga kita dilaporkan serta merta kan? Nggak bisa. Seandainya Seandainya. kita dilaporin, itu gimana? Kita dilaporin nih, kita bilang bahwa Pak Presiden Prabowo tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, Pemenuhan unsurnya sih. pemenuhan unsurnya. Unsurnya. Oke. Ini mas, frasanya masuk ke kritisi atau menghina. Oke. Contoh, jangan jadilah agak Pak Prabowo yang berhormat. Dulu Prabowo dikenal dengan tugas Oke. dan Kopassus. Siap. Tugas kemarin Gemoy. Mau. Menghina apa? Nah itu Balik maka lagi kan? iya betul. Abu-abunya di situ. Padahal Gemoy kan secara fisik kan. Betul. Jangan sampai pasal ini dijadikan oleh oknum-oknum Ya. untuk menjerat lawan politisnya untuk Oke. orang-orang biasa malah sedikit. Oke. Yang firasatku ya, mungkin ini kita bisa berandai-andai kemarin terhadap pejabat publik. Untuk orang biasa, buru-buru dia mikirin itu. Iya. Lebih ke isu politik. Oh, oke. Semoga saja enggak ya. Berarti artinya memang pejabat publik itu juga harus tebal telinga sebenarnya. Wajib, bukan harus. Wajib. Wajib. Di saat kita dilantik jadi pejabat publik ya kita harus siap dikritisi dan dihina Karena demi sebuah perbaikan. demi sebuah perbaikan. Contoh pada saat kalau misalnya pernah nonton film Sohoki, Sogi ya. Oke. waktu dia demo Ya. di depan kementerian apa sempat nyanyi menteri goblok. Memang kebijakannya yang bodoh, Oke. bukan orangnya ya. Kalau orangnya bodoh nggak mungkin dia jadi menteri. Benar. Yang kita koreksi ini ya program-program kebijakannya. Jadi nggak bisa melekat kita mengkritisi atau apa ya. Kita respon, kita reaktif dengan programnya dia, dengan tanggapan kita sebagaimana responnya kita ya nggak bisa dikenakan pasal itu. Oke. Nggak bisa serta merta. Kalau unsurnya memang ternyata kata-kata kotor, beda. Karet sih sebenarnya. betulnya. Artinya memang, makanya saya bilang tadi, kan ini sebelumnya kan di dalam KUHP yang terbaru ini kan, kalau tidak salah saya di putusan MK kan sudah dijelaskan. Betul. Artinya sebenarnya harusnya dihapuskan. Jadi soal mengkritiki, karena beda tipis, fitnah dan kritik itu beda tipis kalau menurut saya nih. Saya sempat keinget sama obrolannya OJ, salah satu tim yang bentuk KUHP ini. Oke. Di Amerika sana pun memang ada pasal itu. Pasal itu ada. Iya, karena dia adalah posisi terhormat lah. Dia kepala negara. Nggak apa-apa, menurutku pasal itu tetap nggak apa-apa. Tetap nggak apa-apa ada, tapi nggak. Kita harus lebih tepatnya kepada penyidik harus tahu
baru pagar-pagarnya, apa yang disebut mengkritisi, apa yang masuk ke kategori menghina, apa yang masuk ke kategori mengkritik, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kemudian apa yang dikritik itu benar, ya harapannya memang ada perubahan. Pasti. Tetapi kan yang menjadi permasalahan kalau kemudian kritik itu juga 11-12 dengan fitnah, ini juga akan menjadi permasalahan atau bumerang kepada masyarakat. Ya karena kita lihat saja kan, tidak banyak juga, artinya di luaran sana pejabat-pejabat banyak juga yang tidak bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya. Ya banyak juga kan kepala negara yang ditangkap hanya karena korupsi misalkan. Terus kalau kita misal bilang bahwa ada masyarakat yang memaki-maki lah ketika terjadi penangkapan oleh KPK karena kasus koruptor misalkan, bupati atau pejabat yang lain. Terus kita maki gitu loh. Makinya adalah bahwa percuma kamu dikasih gaji besar dan sebagainya, tapi kalau kamu tidak mempergunakan tugas dan fungsimu untuk melayani rakyat, kan begitu kan? Ya. Jadi sebenarnya ini bisa nggak kira-kira kita judicial review kan lagi tuh? Bisa aja. Bisa ya, bisa. Memang ada, konstitusinya ada. Kita punya hak juga untuk Iya. itu. Tapi menurutku lebih fokus ke yang melaksanakan undang-undang ini nih. Dia harus on the track. Dia harus jujur sama dirinya sendiri. Oke. Dia harus ingat sumpahnya. Jangan sampai dijadikan pasal ini dijadikan alat penghakiman orang. Balik lagi kalau fitnah. Pemenuhan unsur fitnahnya kan benar atau tidaknya harus dibuktikan. Benar, iya. Dan nggak bisa. Pejabat publik di fitnah tuh bingung juga. Bingung juga, makanya saya bilang. Dan anehnya lagi yang kita kritisi itu tugasnya dia dalam melaksanakan jabatannya. Benar. Barometernya jelas, dilakukan atau tidak, terpenuhi tidak variabel-variabelnya. Oh, janji-janjinya terpenuhi atau tidak. Oh, terhambatnya di mana? Kita kasih masukan di situ hambatan. Menurut pandangan kami, ya terkendala di A, seperti ini. Lebih elok suara-suara sisi luar itu lebih dipegang lagi, lebih didengar untuk dijadikan, nggak usah second opinion juga nggak apa-apa. Karena kalau misalnya yang di luar diam, serang juga. Hening itu kan nggak selamanya tenang, tapi mencekam juga kan. Tetapi kan kalau saya menyimpulkan ya, kalau saya pejabat, kalau saya dikritik begitu, paling ya saya cuma hanya berbenah. Dan aneh misalkan kalau misalkan saya pejabat, saya melaporkan, berarti kan saya salah, saya mengakui bahwa kesalahan saya, kira-kira begitu kan? Betul sekali. Nah, jadi ya itu tadi, pasal ini juga jadi kayak ambigu, kalau menurut saya ambigu. Betul. Tapi tidak ada salahnya jabat negara ya. Jabat negara yang ini tetap harus ini. Benar, itu kita sepakat. Aku tetap, pasal ini nggak apa-apa tetap ada, tapi yang melaksanakan fungsi pelaksanaan pasal tersebut, contohnya penyidik, ya harus benar-benar on the track, harus jujur dengan dirinya sendiri. Balik lagi ke definisi ini menghina atau ini mengkritik. Nggak bisa serta-merta. Andai kata contoh kasus, tiba-tiba ingat artis porno wanita yang kegep melakukan hubungan di Bali sampai akhirnya dia itu deportasi ya. Orangnya dulu ya, yang ada itu ya, ada blunya namanya tuh. Mungkin ini contohnya rada jauh ya. Iya. Tapi andai kata pada saat bule itu di sini menghina pejabat, itu gimana? Kan itu juga tersinggung. Benar. Kalau itu memang parah sekali, artinya. Balik lagi koridornya si penyidiknya ini harus tetap on the track. Jangan ada titipan atau pesanan. Artinya equal ya. Equal. Kalau dia salah, nyatakan salah. Kalau dia benar, ya cari pembenarannya seperti apa begitu. Jadi memang sangat krusial, kalau saya melihat sangat krusial ketika ada pasal yang dikaitkan bahwa tidak bisa menghina presiden atau pejabat publik. Nah ini sebenarnya
harus kembali lagi kita karena sebelumnya sudah ya silakan. Sudah diputuskan dalam putusan MK, harusnya kan dikuatkan lagi sebenarnya sehingga tidak memberikan bias kalau menurut saya. Nah, jadi ya real tentang ini memang harus diseriusi. Maka kemudian inilah tujuan ETSA itu. Dia ETSA ini memberikan informasi, ya kan, informasi kepada masyarakat melalui diskusi begini. Jadi ketika disampaikan diskusinya, ada ilmunya. Jadi masyarakat bisa tonton. Makanya kalau di ETSA ini jangan tonton setengah-setengah. Tonton secara full. Apalagi bersama lawyer nih. Gratis nih konsultasinya kan. Konsultasinya gratis. Justru yang gratis ini yang dicari. Cuman ketika gratis, yang menjadi masalah orang tidak mau nonton. Tapi kalau bayar, orang mau nonton. Nah, itu salah satu kelebihan ya. Kelebihan. Oke. Kita tinggalkan tentang persoalan pasal penghinaan. Kita masuk kepada pasal restoratif justice. Nah, beberapa memang kan di dalam ini sekarang ada ruang restoratif justice di Komisi 3. Oh, di mana? Komisi 3. Ya, betul. Nah, mereka beberapa kali menentukan sebuah perkara. Ya. Sampai meminta supaya untuk dihentikan. Memang begini. Soal restorasi justice ini kan, nah saya kan juga praktisi hukum, pernah mendampingi klien juga, agak nyentrik juga tentang restorasi justice ini. Karena tentang memaafkan mungkin semua orang secara manusia bisa saja memaafkan. Secara moral. Tetapi secara hukum ini harus diproses. Nah, yang kita lihat kan di beberapa media, berita-berita di media, tentang restoratif justice ini, apakah kemudian sifatnya memaksa atau memang tidak wajib dilakukan? Tidak semua tindakan pidana bisa di-RJ. Tidak semua ya, tidak semua ya. Mungkin kita bisa lihat di undang-undang. Terus saya sempat baca sedikit lah. Memang pemulihan kembalinya tuh harus tetap ada. Enggak semua tindak pidana bisa diartikan. Contoh misalnya kasus pembunuhan, nggak bisa kita hidupkan lagi itu mayat. Oke. Tidak kan? Kebanyakan fakta lapangannya itu yang terjadi RJ itu seperti tipu gelap segala macam. Karena contoh yang sempat saya bilang tadi, kebanyakan korban-korban ini sebenarnya nggak mau si pelakunya ini masuk penjara. Dia mau haknya dia dikembalikan. Sangat bagus sebenarnya, sangat bagus karena RJ itu sendiri ngebuka ruang untuk balik lagi ke filosofi KUHP terbaru. Pemulihan hak itu. Ya, pemulihan hak tadi tidak lebih ke menghukum, meskipun tidak ke semua pasal. Nggak mungkin juga kita rela koruptor di RJ kan nggak mungkin dikembalikan gitu. Nah, itu di situ. Tapi kan di dalam KUHP itu kan tidak dijelaskan secara definisi. Ya, setuju. Memang mungkin yang kita lupa, ya kita sama-sama tahu dan spesialis. Undang-undang korupsi mungkin tetap mengajukan. Sempat pertanyaan quote-to-quote pun saya sempat baca KUHP rada geser sedikit. Loh, kok ada terkait narkoba di dalam KUHP? Nah, padahal kan ada spesialis. Ya, benar. Ternyata di lapangannya enggak, itu hanya dicantumkan di situ, tata pelaksanaannya tetap ke undang-undang narkotik silat spesialis. Jadi bingung juga ini apa ya, mungkin pemenuhan zaman sih. Pemenuhan zaman memang budaya kita berubah, makanya terkolaborasi pasal-pasal yang digabungkan. Oke, tapi kalau kemudian dalam dua undang-undang ada diatur secara definitif, nah sekarang ketika terjadi kesalahan, undang-undang mana yang dipakai? Pandanganku ya, Oke. spesialisnya. Spesialis ya. Spesialis. Karena perbuatannya secara khusus Betul. yang dilanggarnya ya. Oke, jadi restoratif justice ini sebenarnya juga belum ditegaskan juga. Kalau saya bilang dalam KUHP terbaru, penegasannya itu yang belum secara sempurna. Menurut saya ya, karena kenapa begini? Kalau ini kan
restorasi justice ini kan lebih kepada delik aduan ya. Ya. Nah, lebih kepada delik aduan. Jadi ketika misalkan saya dipukul orang nih, berdamai. Nah, makanya saya bilang kenapa sih, apakah sifatnya memaksa? Kalau berdamai begini, tentu kan pihak kepolisian kan akan mencari jalan tengah, atau ke jaksa, atau hakim kan. Nah, tetapi apakah kemudian itu memulihkan haknya, termasuk dalam kerugiannya? Oke. Nah, ketika misalkan nih, dia rugi, ini ya, kita berandai-andai ya. Jadi rugi dia 1 juta. Tetapi di dalam restorasi justice itu, katakan si pelaku mampu cuma hanya bayar 500. Nah, yang menjadi kendala adalah begini, tidak diambil rugi, Dilematisnya di situ. diambil. Jadi solusi upaya penyelamatannya sebenarnya supaya equal, itu seperti apa menurut Bang Riko? Jangan sampai RJ itu dijadikan alat untuk transaksional. Oke. Kita nggak bisa melihat, oh ini untung rugi dalam RJ-nya. Oke, barometer kerugian pokoknya tetap ada. Tapi di saat balik lagi kalau Bu Anwar minta maaf segala macam dan memberi maaf, ya kalau misalnya dia tidak setuju dengan itu, perkara mungkin bisa tetap lanjut. Balik lagi kan, jangan sampai RJ ini jadi alat untuk transaksional. Itu sih kalau pandanganku ya. Dan setiap RJ pun harus melalui penetapan pengadilan kalau nggak salah sekarang. Oke. Jadi ayat ketiga ya kalau nggak salah. Seperti itu. Fasenya jadi agak panjang ya. Kalau dulu kan kita hanya bikin fundading, tanda tangan para pihak, permulaan pelaksanaannya dijalankan, ya kurang lebihnya sih. Ya intinya jangan sampai RJ dijadikan alat untuk transaksional untung rugi sih. Nah, tapi harus koridornya di ranah hukumnya ya. Betul. Artinya kalau memang ya itu, tapi kan jadi kesepakatan perdata. Ya. Artinya kan kita sepakat. Jadi yang saya takutkan begini, Bang Riko. Saya pukuli Bang Riko, wah das kan. Ya. Bang Riko laporkan saya, udah. Kan kerugian di Bang Riko misalnya nih, gigi putus atau patah. Nah, cuman saya mengaku ini, saya salah, saya mohon maaf Bang Riko, saya bilang kan. Artinya kan tidak mungkin lagi giginya Bang Riko bisa kembali. Kecuali dengan ya hal medisnya mungkin disambung secara medis dan sebagainya. Tapi kan kalau secara Bang Riko kan, nah itu tadi ya kan, diperhadapkan dilematisnya tadi, diterima saya yang rugi, misalkan itu gimana Bang Riko? Balik lagi ke definisinya kan dikembalikan ke seperti posisi awal. Oke Bang. Berarti ya you harus dari tukang gigi untuk pasang gigi. Memang salah satu RJ itu ini jadi cerita fakta ya. Ya. RJ itu kadang-kadang dijadikan alat oleh para bandit. Iya. Contoh, ada si A ditipu dengan 100 juta. Ya. Tipu 1 juta. Ya. Mas Adan, saya cicil ya. Ya. Laporan dicabut. Ya. Bayar lah, cicil selama 10 bulan. Ya. Sebulannya 10 juta. Bayar sebulan. Ke bulan kedua bayar, bulan ketiga lari. Gimana? Nah itu. Memang jatuhnya disetting untuk quote orang yang ngerti hukum, legal loophole-nya di situ. Oke. Balik lagi, jangan sampai RJ dijadikan alat untuk transaksional. Iya, kita sepakat lah. Iya. Artinya memang supaya masyarakat juga memahami, memang semangat daripada KUHP dan KUHP yang terbaru ini adalah proses pemulihan. Orang memang melakukan kesalahan, tetapi ya dengan adanya restoratif justice, ada kesepakatan, intinya tidak memihak memenangkan sana memenangkan sini, tetapi kepada pemulihan supaya bisa bersedia kala ya. Betul. Tanyaannya ya. Menurutku juga sifatnya nggak memaksa ya. Nggak memaksa ya. Menurutku pandanganku pribadi sifatnya tidak memaksa. Kalau misalnya si korban tidak mau RJ, gimana? Jalan terus ya. Iya. Tapi kan jadi pertimbangan. Betul. Jadi pertimbangan silakan saja, bukan jadi keputusan ya. Oke. Ya menariknya KUHP terbaru seperti itu kan Bang Riko kan, menariknya. Jadi kita memang
Itu hanya baru 3 pasal, kita belum kepada pasal-pasal yang lain ya. yang lain. Oke, karena memang seperti yang saya bilang tadi, selain bicara tentang RJ, bicara tentang apa namanya penghinaan. Nah ini yang ketiga ini bicara tentang pra peradilan. Saya ada satu pasal yang menarik, Bang. Poinnya di pasal yang sebelumnya memang diatur bahwa pra peradilan itu kan cuma hanya bisa menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, ya kan, sah atau tidaknya dalam proses penyitaan dan sebagainya kan. Nah hari ini ada Bang satu Bang, ketika polisi tidak melakukan tugas dan fungsinya, artinya membuat perkara menjadi mandek. Betul. Nah ini bisa diperadilan. Tapi dalam pengalamannya Bang, apakah ini kan bicara tentang tugas dan fungsi, apakah itu bisa real atau gimana Bang? Bisa apa? Real? Bisa real, pastinya bisa. Bisa. Karena kita yang mengajukan, kita yang dirugikan, apalagi kita sama-sama advokat. Mm-hmm. Banyak sekali kita lapor, bukan laporan polisi mandek. Nah, itu udah jadi rahasia umum. Semua orang di Indonesia udah tahu lah. Iya. Mandek. Mandes. Mesti gimana? Iya. Mau pra peradilan nggak bisa. Alhamdulillah ini syukurnya sekarang sudah ada. Sudah ada Bang ya. Ya, jadi kita bisa lebih bisa mengontrol lagi. Oke. Pihak luar pun bisa mengontrol. Gitu. Jadi kalau di Abang banyak nggak perkara yang mandek Ada sih. mau diperadilan? Menjadi bukan senjata ya. Menjadi fungsi advokat jadi lebih luas. Oke. Kita bisa fase penyelidikan, kita bisa Kacamatanya Bang ke situ ya, Iya, kacamatanya. lebih ke situ. Oke. Lebih leluasa lah, jadi lebih ada lah fungsi advokat ini jadi ada di lingkup pidana ya. Gitu. Karena selama ini kan hanya terbatas yang saya bilang tadi. Oke. Tapi kalau secara keseluruhan Bang, dengan penambahan pasal-pasal ini kan, pandangan Abang dengan penambahan pasal ini lebih menguntungkan masyarakat atau malah kemudian ini malah menitik beratkan atau menakutkan kepada masyarakat Bang dengan penambahan pasal tadi? Kalau kemudian kita memandang ini nggak tahu ya Bang Enrico ini mandang undang-undang ini yang lahir ini secara positif atau secara negatif? Saya mandang undang-undang ini secara ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang kurang baiknya ini yang perlu kita kayak tadi pasal penghinaan pejabat negara itu kan gimana ya, kita bisa dibilang karet, kita mau berargumentasi pun tergantung karet mau gimana lagi. Melar tidaknya itu bisa dilakukan oleh si penyidiknya. Khusus untuk praktik itu hal yang bagus ya Bang ya. Bagus karena kita jadi tahu kapan perkara kita selama ini yang penyidik sajikan hanya SP2HP saja. Iya. Secari kertas. Terhambatnya di mana tidak tertuang secara detail di dalam mandek segala macam. Sekarang kita punya ruang untuk ayo loh Bu, ini perkaraku kenapa mandek yuk. Ada ruangnya di situ untuk melakukan praktik. UHAP ini plus minus, bukan plus minus malah, ya plus dan plus minus lah. Seperti analogi mobil, kalau bannya bodak kan kita ganti bannya bukan mobilnya. Benar. Jadi betul ya Bang ya, langkah reformasi itu harus ada Bang ya. Iya, bagaimanapun juga para negarawan ini. Meskipun masih ada plus minusnya ya. Apa Bang plus minusnya ini apa? Ini yang menarik ini Bang. Yang justru itu yang penghinaan yang masih bikin bingung, penghinaan pejabat publik itu. Definisi antara kritis sama menghinanya ini, makanya balik lagi ke koridor terhadap penyidik yang melaksanakan undang-undang ini harus benar-benar on the track. Mau bagaimanapun bagus produknya, kalau penggunanya pun buruk ya jadi buruk ini Bang. Oke. Tapi menurut Abang Bang, dalam KUHP yang terbaru dan KUHP yang terbaru ini, ruang gerak kita ini advokat ini Bang gimana Bang? Karena saya ada beberapa catatan juga. Sembari abang jelaskan terkait dengan hal itu. Karena
kalau sebelumnya kan kita memang terbatas sekali kan pengacara ketika mendampingi klien, ada beberapa hal yang kita tidak bisa juga serta-merta memberikan kasih pendapat dan sebagainya. Kira-kira menurut Abang ini yang paling menarik atau menguntungkan bagi kita advokat dalam KUHP yang terbaru ini apa, Bang? Kalau buat saya pribadi ya, sebenarnya apa yang dicantumkan di dalam undang-undang tersebut, kita bisa menyatakan pendapat itu sudah saya lakukan sejak dulu. Saya selalu berani membantah di saat ada pertanyaan yang disajikan penyidik pada klien saya yang sifatnya menjebak. Oke. Saya selalu melakukan itu. Dan itu bagusnya sekarang udah diakomodir dengan undang-undang. Jadi ruang gerak kita pun lebih punya peran. Dan dulu artinya penyidik bisa ngusir, Bang, ya? Betul. Bisa mengusir, karena kan kita sifatnya hanya mendampingi ya. Sedangkan kita penasihat hukum, kita memberi nasihat pada saat dibutuhkan nasihatnya. Ada di samping klien. Ya, tapi kan kalau kita memberikan nasihat kan, Bang, misalkan klien nih, Bang, kita kan memberikan nasihat kepada dia kan, Bang, harusnya kan tidak terganggu kan. Betul sekali. Tetapi kemudian, saya kalau membuat itu, Bang, membuat itu supaya saya ideal dalam mendampingi klien, makanya saya buat bukan hanya mendampingi, Bang, mendampingi dan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Nah, kalau Abang gimana, Bang? Saya lebih ke mendampingi. Mendampingi ya. Mendampingi, tapi tetap dengan betul tadi kita dampingi dan kita pertahankan hak-haknya dia. Pertahankan hak-haknya dia. Banyak juga penyidik yang kasih pertanyaan-pertanyaan jebakan yang sebenarnya dengan bahasa awam tuh orang awam nggak paham. Kita bisa langsung mengakomodir itu atau mengkat. Jadi memang menarik sekali bicara tentang KUHP ini, memang masyarakat itu nggak boleh ketinggalan ya, Bang, ya? Iya. Ada yang lebih seru lagi. Apa itu, Bang? Pada faktanya adalah terjadi kerumitan di administratif kepolisian. Oke. Iya. Itu, Bang, ya benar-benar, Bang. Dengan pasal, misal sebelum tahun 2025 ya. 2025. Ada tindak pidana. Oke. Ada tindak pidana dilaporkan, contohlah pasal 332. Sekarang di surat, misalnya kita dapat SP2AP atau apapun itu, ada dan atau dengan undang-undang pasal yang baru. Jadi ada 2 pasal di sini. Itu jadi celah, jadi kritik di saya tuh, kalau sampai ini naik ke persidangan, apakah bisa dibatalkan ini peristiwa pidananya? Karena pada saat peristiwa pidana itu terjadi, pasal 488 ya? 488 apa? Iya, anggap 488 belum ada. Pasal yang harusnya diterapkan adalah pasal di Undang-Undang KUHP yang pada saat tempus itu terjadi. Oke. Di penyidik itu rada bimbang nih. Rada bimbang karena takutnya di situ ada celah bagi kita untuk mengkomplain, mengkonfrontir surat-surat administratifnya dia di persidangan. Coba you bayangin, kita didakwa sama pasal yang saat tindak pidana itu terjadi undang-undangnya belum ada. Seharusnya bisa dilepaskan ya. Rancunya di situ. Mungkin dari kita nggak tahu. Saya nggak tahu ya, saya bukan penyidik. Tapi kacamatanya kan jadi ini gimana sih? Ruang jadi aneh. Ruang gerakku sebagai advokat tuh jadi happy sebenarnya. Ada celah hukum untuk kita bisa membela hak klien saya dari hal seperti itu. Kalau kita. Iya, tapi memang itu tadi, Bang. Undang-undang ini kan harus sinkron lah ya. Nah, yang paling mendasar yang sering kita temukan adalah terkadang apa yang dimaksud dalam undang-undang dengan fakta di lapangan ini yang berbeda, Bang. Ya, nah kira-kira dalam pengantisipasi begini di dalam undang-undang baru ini, masukan Abang gimana, Bang? Penyidiknya harus on the track, harus jujur. Tolong ya, aduh, kasihan masyarakat itu. jangan tajamnya ke bawah. Kalau bisa tajam semuanya terhadap yang salah. Terhadap yang salah ya. Karena memang kita masih mendapatin lah, Bang, ya, tidak menjadi rahasia umum juga
kita masih mendapati banyak sekali katakanlah orang-orang besar yang kemudian bermasalah dengan orang-orang yang tidak sebesar dia, lalu kemudian perkara ini menjadi tidak diperiksa atau tidak dilanjuti, kan begitu kan? Kan menghilangkan keadilan. Yang seru juga ada lagi satu lagi Mas. Apa? Kayak sekarang korporasi bisa udah jadi subjek hukum pidana. Oh itu dia. Itu hal yang bagus. Oke. Ini kan hanya bisa diterapkan di Subjeknya. peristiwa hukum saja. Sedangkan banyak bandit-bandit yang menggunakan korporasi sebagai tools atau alat untuk melakukan kejahatan. Itu kan hal bagus juga sebenarnya. Jadi ada sesuatu hal yang subjek hukumnya jadi nambah di pidana. Bukan hanya pengurusnya saja, tapi korporasinya bisa kita bukukan, asetnya bisa kita rampas untuk kepentingan untuk korban. Karena di pidana pasti ada korbannya masyarakat. Oke. Tetapi secara keseluruhan dari kelemahan KUHP ini dan KUHP yang terbaru ini ada nggak Bang? Karena kan begini, transisinya adalah memakai produk kolonial dengan dekolonialisasi. Nah, itu kelemahannya ada nggak Bang? Setiap produk pasti tetap ada kelemahannya ya. Ada kelemahannya tergantung kacamata kita penerapannya seperti apa. Mau produk apapun pasti ada kelemahan. Selama pengguna produk tersebut tetap, sekali lagi underline banget, tetap melakukan pekerjaan tupoksinya dengan baik dan benar untuk kepentingan masyarakat, semua akan baik-baik aja. Oke. Kawan-kawan ada mau bertanya nih? Ini kawan-kawan kamera ini ada mau bertanya nih? Ada? Sampaikan aja kalau ada. Terkadang memang begini, KUHP ini kan akan berlaku kepada masyarakat secara keseluruhan ya. Jadi saya juga perlu mengedukasi kepada masyarakat. Terkadang masyarakat bilang kami orang sosial, orang sipil yang tidak mengerti tentang hukum. Nah, saya selalu bilang bahwa kenapa kemudian kita memakai handphone? Yang pertama bagi saya adalah ketika saya memakai handphone, saya kan butuh bukan handphonenya, ya kan? Tetapi bagaimana mobilisasi saya untuk bisa masuk kepada teknologi, perkembangan informasi. Karena kemudian saya juga tidak bisa bilang bahwa saya belum mengerti tentang pasalnya. Kita belak-belakan saja dengan adanya undang-undang yang terbaru ini yang sudah diberlakukan dan berlaku ya sejak 2 Januari. Belum juga semua pengacara juga ya atau orang hukum juga untuk bisa langsung memahami undang-undang ini karena memang pasalnya sudah bertambah juga, penjelasan sudah bertambah juga kan. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika ini menjadi alasan pemaaf bagi kita, saya pikir tidak bisa menjadi teori pembenaran. Ya. Karena ketika undang-undang sudah berlaku, sifatnya akan memaksa. Siapapun harus tunduk kepada undang-undang kan begitu. Nah, dengan adanya undang-undang yang sudah lahir ini, harapan Abang, ya kan, harapan Abang untuk supaya undang-undang ini juga bersinergi melalui proses penegakan hukumnya, karena yang kita tahu sistem hukum itu kan undang-undang itu kemudian harus memberikan keadilan, harus memberikan kemanfaatan dan harus memberikan kepastian. Nah, harapannya Bang, ini kan Abang sebagai lawyer nih, ya saya juga bisa jadi belajar dari Abang kan sebagai lawyer juga kan. Nah, harapannya bagaimana Bang? Harapannya semoga ini KUHP ini umurnya baru 1 bulan lebih ya. Iya. Masa transisi itu sulit. Masa transisi itu harus kita pahami sulit bagi setiap penegak hukum. Mau itu pengacara, jaksa segala macam. Yuk kita kawal bareng-bareng. Yuk kita tutup ruang untuk sakit hati, kritis-kritis saja. Tebar-tebar saja. Karena untuk dalam masa transisi ini tuh harus sepemahaman kita semua antara advokat, penegak hukum yang lain. Harapannya sih semoga kita bisa mengkawal ini bareng-bareng yang umurnya masih baru 1 bulan berapa minggu ini. Gitu. Tapi Bang, ada nih Bang. Seperti yang disampaikan dari awal tadi kan Bang, lawyer dan musisi. Memadukannya itu Bang, karena yang saya lihat lagu ciptaan Abang itu kan lagu kritis juga tuh Bang. Ada beberapa judul yang ini Bang. Nah, memadukannya itu Bang bagaimana Bang? Saya itu mengkritisi cuma bisa pakai lirik. Oke. Karena
orang lebih sering dengar musik. Oke. Jadi salah satunya saya lewat sana. Lewat Saya kritik rezim, Oke. saya kritik pola kerja, Mm-mm. saya kritik oligarki. Tapi bukan fitnah ya. Bukan kita. Ada kok di surat. Oke. Jadi memang lagu-lagu yang Abang ciptakan memang adalah bagian daripada untuk membangun sebenarnya. Berpikir secara konstruktif ya. Oke. Bang. Kalau biasanya kan kita kan kalau di apa namanya kan yang booming-booming sekarang kata gitu kan. Kata-kata Bang, kata-kata. Nih kata-kata Abang nih di akhir statement ini Bang. Hasil diskusi kita ini supaya masyarakat dan undang-undang dan penegakan hukum bisa berkolaborasi dalam menegakkan hukum yang secara ideal. Nah, pesan dan kesan Abang lah. Apa kira-kira Bang biar masyarakat bisa mengerti dan bisa memahami bahwa oh iya, bahwa undang-undang ini harus begini, harus begitu Bang. Pertama, yuk kita kawal bareng-bareng. Kawal bareng-bareng. Kedua, yuk kita rajin baca. Baca. Mau nggak mau sekarang budaya sudah beralih nih. Buku bukan jendela dunia lagi, layar handphone sekarang jendela dunia. Tidak ada salahnya sosmed kita coba untuk pendewasaan diri masyarakat juga. Terkait situasi di Indonesia, penegakan hukumnya segala macam. Kita edukasi diri kita untuk membangun Indonesia sih. Karena dari diri kita sendiri baru kita bisa. Nah, kalau bagi Abang percuma nggak kalau undang-undang udah diatur secara rapi, tapi kalau dalam proses penegakannya masih berbau tentang jabatan, kewenangan dan sebagainya. Percuma. Makanya balik lagi seperti yang saya bilang tadi, mau sebagus apapun produk hukumnya, kalau yang melaksanakannya buruk ya buruk juga ini Bang. Nggak bisa. Harus sinkron dua-duanya. Oke. Ingat sumpahnya, ingat jiwa korsi apa korsanya? Korsa Bang, Korsa. Oke. Di dunia lawyer berarti sekarang tetap masih fokus di dalam proses pendampingan Bang ya. Nah kedepannya di dunia musik nih Bang. Tetap mengkritisi lewat musik. Artinya akan ada lagu-lagu yang tercipta Bang ya. Oke. Bang, terima kasih buat waktunya. Ini adalah momentum yang sangat baik bagi masyarakat. Jadi kita juga menunggu karya-karya Abang di dunia hukum. Saya pikir saya sudah kenal Abang. Saya melihat bahwa memang cara permainan senyap ini yang Abang lakukan dalam proses penegakan hukum juga baik. Melalui karya-karyanya juga baik. Nah, yang paling penting Bang begini. Kalau Abang launching, jangan lupa undang-undang kita. Karena lagu-lagu Abang itu juga perlu untuk kita perdengarkan kepada masyarakat bahwa kita ini adalah Indonesia yang harus simbiosis mutualisme. Ya. Supaya masyarakat bisa lebih hidupnya terjamin lah kira-kira begitu Bang ya. Terima kasih buat waktunya Bang. Sama-sama Mas. Ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. Jangan lupa subscribe dan tonton sampai habis. Stay tune.